What's up boys? Jadi hari ini Nerd Boys balik lagi dengan masak-masak. Ini masak-masak pertama sih sebenarnya. Ini dikarenakan kita kedatangan sebuah produk menarik banget dari Sanwoo, yaitu Sanwoo Air Fryer nih boys. Dimana zaman sekarang di masanya orang tuh kebanyakan pengen hidup sehat, terutama gue butuh untuk hidup sehat, badan sudah besar sekali, harus diet. Oleh karena itu yang namanya air fryer ini bisa menjadi solusi di kebanyakan rumah tangga orang-orang zaman sekarang ini. Karena pertama yang pasti dia namanya aja udah air fryer, jadi dia bisa menggoreng dengan angin ataupun udara, nggak pakai minyak lagi. Alhasil yang kita makan itu nanti bakal less fat. Dia mengklaim bisa sampai 85% less oil. At least di situ kita nggak makan banyak lemak, nggak makan banyak minyak, jatuhnya bisa lebih sehat. Udah gitu di sini air fryer dari Sanwoo ini juga udah lumayan keren karena di sini semuanya interface-nya itu nantinya udah digital. Jatuhnya kita tinggal pencet-pencet tombol yang bisa kita bilang capacitive button di sini, udah bukan lagi pakai diputer-puter di mana kita masih muter suhu, masih muter waktunya. Di sini semuanya bisa kita pencet-pencet dengan pengaturan suhu dan juga waktu. Udah gitu yang spesial dari si air fryer Sanwoo ini adalah dia punya beberapa preset. Contohnya seperti kalau kita nyalain di sini, kita pencet agak lama dinyala. Nah, di sini ada beberapa logo di atas ini yang mengindikasikan preset-preset dari makanan yang mau kita air fry di air fryer Sanwoo ini. Contohnya bisa kita lihat ada beberapa gambar seperti kentang, daging, ikan, udang, ada juga untuk pastry, kue-kuean, ada juga jamur, segala macam. Nah, jadi at least bagi beberapa bahan-bahan panganan yang umum, di sini dia udah punya presetnya. Nggak usah lagi kita cari-cari cheat sheet, berapa besar temperaturnya, berapa lama waktu masaknya, dia sudah ada langsung embedded di dalam air fryer Sanwoo-nya ini sendiri. Nah boys, jadi sebelum kita mulai demo masak-masaknya, gue mau ngomongin dulu soal spesifikasi dari si air fryer dari Sanwoo ini. Yang pertama yang lumayan penting dan banyak dicari orang-orang adalah tegangan listriknya, di mana biasanya air fryer itu banyak memakan tenaga listrik. Nah, dari yang Sanwoo ini juga dia lumayan tinggi sebenarnya, dia 1300 watt. Cuman setelah udah ada hitung-hitung data-datanya sendiri dari Sanwoo yang mereka bilang, kalau bikin kentang goreng seperti preset yang ada di atas ini, French fry ya, di situ hanya memakan listrik sebesar Rp450 untuk sekali bikin kentang goreng satu porsi. Jadi bisa dibayangkan harusnya memang nggak terlalu mahal ya, costly untuk menjalankan si air fryer ini. Cuman memang jatuhnya tegangan listrik di rumah kalian itu mesti lumayan tinggi. Nah, untuk memasaknya di sini dia mempunyai temperatur maksimal sampai di 200 derajat Celcius, di mana kebanyakan sih nggak butuh sepanas itu. At least di sini udah bisa juga. Udah gitu untuk kabelnya sendiri nih, dari bodinya kabelnya itu panjangnya 80 cm. Nah, ini harus diinget-inget juga. Jadi biar kalian pas beli di rumah bisa mencocokkan kabelnya cukup atau enggak. Kalau misalnya nggak cukup ya terpaksa beli extension. Dan udah gitu di bagian bodinya sini juga, di bagian kualinya ataupun bisa kita bilang gagangnya ini. Nah, gagangnya ini juga mudah banget, tinggal kita tarik aja. Nah, dia nggak ada tombol apa-apa. Udah gitu di bagian dalamnya juga bisa dilepas seperti ini nih. Nah, jadi di bagian sini dia ada semacam lubang-lubang ini untuk penyaring minyak, dan di bagian bawahnya ini ya untuk kuali normalnya bisa kita bilang. Nggak mau pakai ininya, masak langsung pakai yang bawahnya juga bisa juga, nggak ada masalah. Nah, untuk yang bagian di bawahnya ini dia besarnya itu kapasitasnya 3,5 liter. Jadi kalau misalkan diandai-andaikan mungkin satu ekor ayam yang nggak terlalu besar itu masih masuk di dalam panci ini. Nah, kira-kira untuk spesifikasinya yang lumayan penting-penting kayak gitu aja. Coba aja mungkin sekarang langsung aja kita mau langsung coba demo masaknya nih, kita lihat pakainya seperti apa, makanannya hasilnya kayak gimana, ntar kita bakal coba ngerasain juga. Mari kita siap-siapin dulu nih boys. Nah boys, jadi sekarang langsung aja kita mau mulai demo masaknya, dan di sini gue udah siapin beberapa bahan makanan yang ada mempunyai beberapa level kerumitan sebenarnya dengan cara memakai si air fryer ini. Pertama-tama yang udah kalian sering lihat di mana-mana udah pasti kentang goreng, karena kentang goreng simple banget, tinggal dimasukin doang, dan di sini udah ada presetnya juga, tinggal dipencet presetnya, nanti bakal jadi. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Udah gitu yang kedua kita lihat di sini punya yang namanya chicken nugget dan juga chicken stick, di mana ini makanan siap saji ya. Di mana kita beli udah jadi begini. Nah, kita masukin air fryer, nanti hasil seperti apa juga kita lihat. Lalu untuk yang ketiga di sini kita punya daging ayam, di mana di sini adalah chicken wing yang diberikan bumbu ala gue. Nah, jadi gue yang ngebumbuin chicken wing ini. Jadi ini ibaratnya bukan makanan siap saji. Nah, ini kan lebih ke udah masakan rumahan. Kita lihat juga nih, kalau digoreng dimasukin ke air fryer itu jadinya seperti apa dengan tepung basah seperti ini.
Lalu yang keempat kita di sini punya salmon fillet, di mana ini namanya salmon fillet, salmon steak lah ibaratnya. Nah kita mau lihat nih salmon steak ini bisa juga nggak sih pakai air fryer, enak apa enggak sih jadinya kalau misalnya dibandingin sama di pan fry biasa. Kira-kira seperti itu bahan makanan yang bakal kita coba hari ini. Langsung aja sekarang kita mau coba masak pakai air fryer. Iya, boys. Akhirnya kita udah menunggu selama 10 menit karena presetnya di sini itu 10 menit untuk kentang goreng dan hasilnya kelihatannya sih kayak kentang goreng seperti pada umumnya. Dia kelihatannya golden, harusnya crispy juga. Cuman untuk rasanya nggak tahu ya. Dan yang agak uniknya mungkin tadi pas dimasukin dia masih agak beku. Jadi pas tadi dikeluarin dia kayak sebongkah. Nah kayak begini nih. Dia jadi semacam kalau di fast food tuh ada kan ya, kentang yang kayak cross cut gitu jadi seperti itu. Jadi agak lengket-lengket. Cuman untuk rasanya nih langsung aja kita coba makan. Di sini paling barometernya adalah kentang goreng biasa lah di fast food gitu. Coba kita coba. Uh, bentar, bentar. Agak bingung ya. Enak pemirsa. Enak. Jadi rasanya emang sih ya agak sedikit agak beda ya, dimana kentang goreng pada umumnya itu mungkin sedikit lebih licin di mulut karena dia berminyak. Cuman ini ya bedanya nggak licin di mulut aja, cuman dari segi rasa, dari segi wanginya, crispy-nya bahkan lebih crispy dibandingkan dengan digoreng dengan minyak. Dan kalau misalkan kita bilang ini bisa 85% lebih nggak ada minyaknya dan lebih sehat, ini menurut gua bisa menjadi alternatif yang udahlah nggak usah namanya goreng kentang pakai minyak lagi, langsung aja pakai air fryer karena di sini rasanya pol enak banget. Nah udah gitu tadi kan pas dia lagi tengah-tengah masak sempet gue pengen ngecek nih. Udah bau kentang banget takutnya gosong apa gimana. Tadi sempet gue keluarin, gue buka kayak begini nih tadi pas dia lagi masak. Dan pas dibuka itu dia langsung sendiri mati ya. Pasti otomatis dia mati sendiri timernya. Pas dicek, kita keluarin begini, kita cek, kita lihat. Oke nih kayaknya masih kurang mateng. Nah akhirnya dimasukin lagi, plek gitu tadi masuk. Dia langsung mulai resume masak lagi dari pas timernya itu yang pas kita buka. Jadi ini bisa menjadi suatu fitur yang bagus banget, menarik banget. Contohnya penting banget nanti apalagi pas lagi masak daging, kita mau tahu seberapa matang udah pas apa belum, bisa kita buka dulu, kalau belum pas bisa kita masukin lagi. Ataupun ada beberapa macam daging, contohnya seperti salmon nih kayak di sini nih, dimana nanti yang kita perlu bolak-balik biar matangnya mungkin lebih merata, lebih berasa dapat tekstur yang kita mau itu bisa kita buka, kita balik dulu dan kita masukin lagi, dia langsung resume lagi ulang. Jadi nggak perlu kita pencet-pencet ulang buat nge-reset lagi si air fryer-nya. Nah, buat makanan yang kedua di sini kita punya yang namanya chicken nugget. Nih, dari brand yang sangat bagus ya. Intinya seperti itu. Jadi langsung aja sekarang kita kesampingkan dulu kentangnya, kita masukin lagi nih. Nah, jadi ini hati-hati ya, dia masih agak panas. Jadi langsung aja. Menu kedua akhirnya sudah selesai, di mana di sini kita punya chicken nugget dan juga chicken sticks. Nah, ini adalah yang kita namakan level 2, di mana ini kayaknya agak sedikit lebih rumit dibanding kentang goreng karena nunggunya agak sedikit lebih lama. Cuman kelihatan sih jadinya sih oke-oke aja nih kalau digoret-goret pakai garpu ya. Kedengarannya sih udah garing. Nah, untuk rasanya nih mari kita coba dulu. Bentuknya sih kayaknya kelihatannya nggak berbeda jauh ya sama digoreng dengan minyak. Cuma mungkin agak lebih ngembang gitu, nggak terlalu ciut kelihatannya. Cuman mari kita cobain langsung.
saya tidak merasakan adanya perbedaan menggoreng nugget dengan minyak dan dengan air fryer. Jadi menurut gue ini sangat sukses sekali. Jadi bagi kalian yang pengen menggoreng nugget, udah nggak usah lagi pakai minyak, udah pol, langsung aja pakai air fryer. Jauh lebih sehat, garingnya sama persis, rasanya nggak ada beda. Kentang tadi masih sedikit beda. Berasa ada perbedaan, untuk nugget sama sekali nggak ada bedanya. Jadi kalau untuk nugget, menurut gue mantep banget, udah successful sekali ini. Satu lagi ya. Nah, udah. Jadi yang nugget ini kita bisa bilang sukses. Dan selanjutnya yang kita pilih di sini adalah chicken wing, di mana chicken wing ini dalam keadaan mentah yang udah dibaluri sedikit bumbu basah. Nah, kita mau lihat nih nanti seperti apa hasilnya setelah udah di air fry, dan kita lihat juga di dalamnya nanti bakal sekotor apa nih kalau misalkan kita pakainya bumbu basah seperti di ayam ini. Nih langsung aja kita coba masak sekarang ayam chicken wing bumbu basah. Nah boys, jadi udah beres nih masakan kita yang ketiga. Bisa dilihat di sini udah jadi nih chicken wing yang tadi berbumbu agak basah. Sekarang kelihatannya sih udah garing-garing juga ya. Kalau kita garuk-garuk nih pakai garpu, agak sedikit lumayan garing lah jadinya. Nah, dan bisa dilihat juga di piringnya ada sedikit-sedikit minyak juga. Nah, ini juga gue mau kasih tahu pas tadi kita udah beres masak ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di bagian dalam di bawah itu ada sedikit minyak, di mana itu minyaknya sebenarnya kan kita nggak pakai minyak gorengnya, cuman minyak itu keluar dari ayamnya sendiri. Nah, jadi otomatis ini ayamnya juga minyaknya berkurang, dan yang kita makan itu lebih sedikit minyaknya, jatuhnya bakal lebih sehat. Nah, jadi dia nggak nempel-nempel di bagian yang bolong-bolong ini, di mana bolong-bolong ini kering, dia minyaknya semuanya jatuh ke bagian yang si kualinya. Jadi untuk bersihinnya bakal jauh lebih gampang. Sekarang saatnya kita taste test si ayam goreng yang bisa dibilang udah termasuk masakan rumahan, udah bukan instan lagi. Langsung aja kita coba nih salah satu potongannya. Nah, kelihatannya sih warnanya cukup bagus, golden-golden. Rasanya seperti apa? Parah. Jadi untuk bagian luarnya ini bumbunya matang sempurna. Berasa lumayan garing, tapi yang nggak sampai garing banget karena memang ini base-nya bumbu basah. Dan sekarang kita bakal coba nih kalau digigit sampai dalam mateng apa enggak, sampai paling dalam-dalam nih. Dan ya, sampai paling dalam juga dia masih matang dengan sempurna. Jadi di sini kita pakai preset yang udah ada preset ayamnya. Dia udah langsung matang semuanya sampai sempurna, nggak usah kita takut-takut lagi dia nggak matang karena ayam rada serem kalau bisa nggak matang gitu. Kalau di sini semua udah matang, rasanya juga juicy, enak banget, mantap. Sukses juga untuk makanan ketiga kita nih. Nah, udah gitu, udah beres ayamnya. Sekarang untuk yang terakhir yang bisa kita bilang bintang masakan kita hari ini, yaitu adalah steak salmon ini yang dimana udah diberi bumbu-bumbu. Langsung bakal kita masak juga. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kebetulan ada preset ikannya juga di sini. Nanti kita bakal pakai preset ikannya. Kita lihat yuk kayak apa jadinya. Dan masakan terakhir final kita sudah jadi di sini. Kita udah punya salmon steak nih. Nah, di mana salmon ini yang agak tricky, satu karena dia agak tebal, dua karena dia punya dua tekstur, ada daging, ada kulitnya. Dan kita mau coba semuanya. Jadi apa enggak, kulitnya garing apa enggak, matang apa dalam atau enggak. Langsung aja sekarang kita buka dulu nih bagian dalam dagingnya nih. Kita buka seperti ini. Nah, kita buka ke bagian dalam. Kelihatannya dia sih sudah cukup mateng, cuman bagian tengahnya memang masih agak sedikit belum mateng ya. Cuman mungkin ya ini bisa menjadi contoh juga. Mungkin kalau misalkan preset yang di sini untuk ikan atau mungkin untuk yang lain itu ya ketebalannya tertentu. Mungkin kalau agak lebih tebal seperti ini bisa kita tambahin lagi waktunya biar kalau emang yang maunya mateng apa pol. Cuma kalau emang mau matengnya setengah-setengah kayak begini, ini juga nggak masalah karena salmon bisa dimakan kayak begini juga. Oke, langsung aja kita coba taste test dulu paling enggak.
rasanya seperti apa. Bagian yang lumayan matangnya di sini. Masih ada tulang. Nah, ini dia moment of truth. Yang ini sebenarnya enak, kematangannya juga pas, jadi dia sebenarnya dagingnya nggak sampai kering, cuman ya gue nggak tahu karena gue jarang bikin kayak beginian. Jadi yang biasanya seperti apa. Cuman jujur aja menurut gue ini masih berhasil karena menurut gue di sini dari segi rasanya dia menyerap dari bumbu-bumbu yang tadi udah kita taruh di atas dia, udah gitu dagingnya juga nggak sampai kering banget, dimana salmon itu biasanya kalau masak ke salad tuh kering banget langsung nggak bisa dimakan alias nggak enak sama sekali. Cuman di sini karena salmon steaknya juga terutama tebel dan dia di sini juga ikannya lumayan berminyak, lumayan berlemak. Jadi pas kita makan tuh masuk mulut bener-bener juicy banget. Jadi gue cukup salut dengan masakan gue yang kali ini juga nih. Cukup sukses juga. Nah boys, jadi sesi demo masak kita akhirnya sudah selesai. Kita masak 4 macam. Ada kentang, ada nugget, ada ayam goreng bumbu basah, dan ada steak salmon juga yang lumayan tebal. Dan dari overall hasilnya bisa dibilang cukup memuaskan, dan ini value-nya menurut kita dibandingkan dengan masak biasa, apalagi barang-barang yang perlu di fry ya. Contohnya katakan seperti nugget, kentang, ayam, itu kan pakai minyak banyak, pakai gas juga, dimana ini pakai listrik memang cuman kalkulasinya sih bisa dibilang nggak terlalu boros. Satu, lebih hemat, dua, lebih sehat, dimana kita nggak bahkan banyak minyak. Contohnya seperti tadi ayam dan juga salmon, tadi minyaknya malah turun ke bagian kuali bawahnya itu cukup banyak, jadi yang kita makan itu udah lebih sedikit minyaknya, alhasil bakal lebih sehat. Nah ini yang bikin menurut gua sebenarnya air fryer ini bisa menjadi salah satu alat masak yang lumayan penting di rumah, dimana saat sekarang ini kita harus bisa menjaga imun tubuh juga, harus bisa hidup lebih sehat juga. Ini bisa menjadi kunci untuk hidup lebih sehat itu. Nah, udah gitu ada beberapa poin yang memang gue mau bahas juga, terutama dari segi listriknya, di mana di sini tadi udah sempet kita ukur juga, di mana itu pas tadi kita lagi masak nugget, kita ukur nih dia listriknya setinggi apa, dan memang rata-rata dia run di sekitar 1100-an. Di mana yang diklaim Sunwoo adalah sekitar 1300, ya memang masih dalam tahap wajar lah, di mana pas udah mau matang dia agak turun sedikit. Nah, di situ ya harus lebih diperhatikan lagi bagi yang rumahnya punya listrik mungkin pas-pasan, ya mungkin bisa matiin dulu elektroniknya. Ya agak berat, contohnya seperti AC ataupun itu, takutnya listriknya loncat, bisa dibilang. Udah gitu juga nih indikator-indikator pas kita pakai juga si Sunwoo-nya ini berasanya udah sangat intuitif, di mana di atasnya ini ada lampu warna hijau yang mengindikasikan kalau dia lagi nyala, lampu warna merah kalau dia lagi masak, dan juga di sini untuk penggunaan menunya juga sangat simpel sekali. Dari tadi kita pakai presetnya aja udah cukup banget karena di sini udah bisa hampir mengcover semua masakan yang bisa kita masak menggunakan air fryer. Sisanya kalau misalkan mau atur sendiri ya bisa kita set ke sini sampai dia udah nggak nyala lampu di atasnya. Ini bisa kita set untuk timer waktu dan juga dan juga suhunya kita mau seperti apa. Nah, jadi overall menurut gue di sini penggunaannya udah cukup simpel, udah gitu dia juga udah bisa menghasilkan masakan yang menurut gue masih cukup enak. Beda memang dengan masak biasa, cuman nggak beda sampai nggak bisa dimakan menurut gue. Di sini masih cukup enak semuanya. Dan juga di sini semuanya dia bagian dalamnya ini udah menggunakan teknologi PFOA free. Jadi dia udah anti lengket, udah anti ibaratnya anti segala macam yang bisa bikin dalamnya itu rusak ataupun nggak sehat. Dengan dia punya teknologi ini, bersihnya juga jauh lebih gampang. Jadi ibaratnya cuma pakai kain atau tisu aja kita lap-lap gitu, semuanya sebenarnya udah bisa bersih. Cuma kalau mau lebih bersih lagi, bisa kalian bersihnya menggunakan sabun, direndam aja, dia anget, si kuali dan juga si saringan minyaknya ini. Nah, selebihnya menurut gua udah lumayan recommended banget dari segi harga nih, dimana ini yang paling penting juga bagi beberapa orang. Nah, harganya itu harga normalnya di sekitar 1,5 juta, cuman biasanya dia lagi banyak diskon. Hampir di semua e-commerce, katakan seperti Tokopedia, Blibli, ataupun Shopee, itu harganya di sekitar 1 juta kembali 1000 alias 999.000. Nah, menurut gue di harga segini untuk bisa mendapatkan sebuah alat masak yang sebenarnya bisa kita kreasikan dengan berbagai banyak masakan dan mendapatkan hasil yang bikin makanan itu rasanya lebih sehat untuk dimakan, udah lumayan worth it lah di zaman sekarang ini, apalagi harus menjaga kesehatan terus-terusan.
Ya, oke boys, kayak gini aja kira-kira untuk review dan juga demo masak kita hari ini. Kita udah mereview air fryer dari Sanwo. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, subscribe channel kita, dan follow IG kita @notboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video terbaru kita nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si air fryer dari Sanwo ini. Harganya di bawah 1 juta. Dan kita juga punya voucher buat kalian yang mau beli si Sanwo air fryer ini, khususnya di Shopee dan juga Tokped, karena kita di sini punya voucher potongan 100.000 untuk Shopee dan cashback 100.000 untuk Tokopedia. Vouchernya adalah SANWN Boys nih. Jadi Sanwo North Boys, kode voucher kita tulis juga di deskripsi. Check it out dan dibeli air fryer dari Sanwo-nya boys. Gue Bola, signing out.